Tanpa disadari, pretest ini sudah refleksi jawab, bukan? Ya, pastinya Anda pernah melakukan presentasi sebagai siswa atau mahasiswa maupun pegawai di suatu instansi atau lembaga. Ketika kamu melakukan presentasi, bagaimana sih caranya? Apakah dengan membaca teks atau dengan mendalami materi? Media apa sih yang biasa digunakan? Apakah biasa dengan papan tulis, slide projector, dan multimedia, ataupun flip chart? Dan setelah Anda presentasi, bagaimana respon audiens? Apakah aktif dan beratensi atau malah sebaliknya? Jika demikian, wah, Anda memiliki masalah pada presentasi agar menjadi lebih sistematis dan efektif. Solusinya di video ini. Untuk membuat video presentasi yang efektif, membutuhkan tahapan yang harus diperhatikan, yaitu komponen perencanaan, komponen persiapan, dan komponen presentasi. Telah kita ketahui bersama bahwa tahapan perencanaan dan persiapan telah kita bahas. Lalu pada video ini akan membahas komponen presentasi dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada video ini dengan membahas satu persatu dari flow pembahasan yang harus diperhatikan dalam komponen presentasi untuk membuat media presentasi yang efektif, yaitu pertama, ada setup dengan 6 komponen yang harus diperhatikan. Yang kedua, ada delivery dengan 13 komponen yang harus diperhatikan. Bahasan pertama yaitu setup atau pengaturan dan komponen-komponennya. Di dalam general design terdapat dua faktor, yaitu structural apparel dan personal apparel. Perlu diingat bahwa setup atau pengaturan ini dengan hati-hati kemungkinan salah satu kecil terjadi. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, kesalahan-kesalahan akan tidak terjadi. Detail-detail untuk melakukan setup dalam presentasi bervariasi tergantung pada jenis dan kompleksitas presentasi. Datanglah lebih awal untuk memeriksa hal-hal berkaitan dengan presentasi. Pada setup pengaturan ruangan yang Anda tempati untuk melakukan presentasi, yaitu pastikan bahwa semua anggota audiens Anda melihat, mendengar pada bagian bawah layar harus dijajar dengan lebih tinggi sedikit dengan mata audiens yang duduk. Lalu pada setup ruangan ini ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada room temperatur, pastikan suhu ruangan cukup nyaman. Yang kedua room darkening, idealnya ruangan harus cukup dalam pencahayaan, jangan terlalu gelap karena membuat audiens tidak membuat sebuah catatan penting untuk melakukan diskusi. Jangan menggelapkan ruangan kecuali perlu. Sebuah ruangan gelap mendorong untuk tertidur. Lalu yang ketiga ada electrical power. Pastikan daya listrik yang ada di ruangan tersebut cukup untuk menangani semua yang akan Anda gunakan. Yang keempat ada equipment, yaitu periksa semua peralatan, apakah semua berfungsi. Periksa lampu cadangan untuk peralatan proyeksi, bawah serta kabel ekstensi jika diperlukan. Jika Anda menunjukkan slide, pastikan Anda memiliki kabel remote control yang memiliki cadangan. Lalu selanjutnya ada safety. Dekatkan semua kabel-kabel audio dan daya listrik. Pastikan pintu keluar tidak akan diblokir dan tahu lokasi telepon terdekat dan nomor yang sesuai dengan keadaan darurat. Ini pun penting dalam keberhasilan sebuah presentasi akan menentukan dari tempat ruangan yang akan menjadikan tempat presentasi, yaitu setup ruangan. Pada bahasan kedua yaitu delivery atau cara penyampaian Anda dalam melakukan presentasi. Delivery ini sama halnya seperti strategi. Keberhasilan utama presentasi tergantung pada Anda, yaitu penyaji. Di dalam delivery atau cara penyampaian Anda dalam melakukan presentasi terdiri dari 13 langkah, yaitu yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu
adalah fashion atau cara berpenampilan, berpakaian dengan nyaman dan tepat pada situasi dan kondisi saat presentasi. Yang kedua, antusiasme, yaitu jadilah antusias dalam menggunakan bahasa tubuh yang positif. Yang ketiga, bicaralah dengan jelas. Yang keempat, hindari perilaku yang mengganggu seperti sering melihat jam tangan atau mengeluskan rambut Anda. Yang kelima, jika ada menggunakan bahan yang diproyeksikan, berdirilah di sebelah kiri layar seperti yang dilihat oleh audiens sehingga jalur mata penonton akan bergerak pada di kiri kanan kalian. Selanjutnya yang keenam, hindari menghalangi pandangan siapapun terhadap di dalam layar maupun luar layar. Yang ketujuh, interaksi dengan audiens Anda adalah yang penting. Libatkan audiens Anda dalam memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan contoh dari pengalaman mereka. Jawablah pertanyaan secara ringkas. Ini disebut presentasi yang interaktif. Yang kedelapan, menjaga kontak mata dengan audiens yang berada di berbagai sudut ruangan maupun secara online dan offline. Yang kesembilan, tunjukkanlah detail spesifik yang penting pada visual. Ini bisa dilakukan dengan laser pointer. Yang kesepuluh, jangan melihat layar kecuali untuk menarik perhatian atau menekankan pentingnya visual. Pada hal yang ke-11, yaitu atur waktu presentasi Anda dengan cermat dan jangan pernah melebihi waktu yang ditentukan. Itu tidak adil bagi audiens dan pembicara yang mengikuti Anda. Yang ke-12, beri waktu yang cukup bagi audiens Anda untuk melihat dan memahami visual yang Anda berikan. Yang ke-13 atau yang terakhir, yaitu mempersiapkan hal yang tak terduga dan memiliki cadangan rencana. Misalnya, jika Anda membuat presentasi berbasis komputer, milikilah transparansi cadangan yang mencakup poin-poin penting dari presentasi Anda, kalau ada yang tidak beres. Berikut sumber referensi yang terdapat dalam video ini. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Semoga menjadi bahan Anda untuk membuat video presentasi yang efektif. Mohon maaf jika video ini masih banyak kekurangan. Semoga video ini dapat dipahami dan diterima untuk menjadi bahan penilaian mata kuliah pengembangan media presentasi. Jangan lupa untuk menonton ketiga video dalam pembahasan ini, yaitu pembahasan perencanaan, persiapan, dan presentasi.